Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suhartini Sahibudin, kelas A2 PGSD semester 4 Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan membawakan materi tentang sholat dengan poin seperti berikut. Yang pertama, pengertian sholat. Yang kedua, dasar hukum sholat. Yang ketiga, lafal niat sholat. Yang keempat, jahar basmalah. Yang kelima, kunut. Yang keenam, zikir dan doa. Yang ketujuh, syarat sah salat. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian salat. Secara umum, salat meliputi segala bentuknya yang bermula dari gerakan takbiratul ihram bersama pelafalan niat dalam hati dan ditutup dengan salam. Semua ucapan dan tindakan yang tergolong rukun salat memiliki arti serta makna khusus dengan tujuan untuk menimbulkan kedekatan batiniah antara hamba dengan Sang Pencipta. Menurut hakikatnya, salat itu menghadapkan diri sendiri dan segala isinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses yang semestinya mampu memberikan rasa takut kepadanya dan dapat membangkitkan kesadaran mendalam pada tiap-tiap jiwa atas kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dasar hukum salat. Salat merupakan kewajiban dengan hukum yang wajib atau sunnah bergantung pada jenisnya. Salat yang menjadi kewajiban seorang hamba terhadap Sang Pencipta ini pada dasarnya adalah ibadah yang dibutuhkan oleh manusia. Kewajiban ini menjelma jadi pondasi atau selayaknya tiang. Bila tiangnya sampai roboh, maka keseluruhan amalan pun takkan sempurna. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah As-Sariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, hukum mengabaikan salat menurut jumhur ulama tergolong dosa yang besarnya melebihi dosa membunuh, berzina, merampas harta milik orang lain, meminum minuman keras, atau mencuri. Bila seseorang telah berlaku ingkar terhadap kewajiban salat, maka kafirlah ia. Yang ketiga yaitu lafal niat sholat. Adapun yang pertama yaitu niat sholat subuh. Usolli fardan subahi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu niat sholat zuhur. Usolli fardan suhri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat asar. Usolli fardol asri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salaza rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang terakhir, niat sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu jahar basmalah. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah pada surah Al-Fatihah disunnahkan dibaca jahar atau keras. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Durqutni, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, jika kalian ingin membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah basmalah. Sesungguhnya basmalah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Yang kelima yaitu kunut. Adapun pertama yaitu menurut pendapat Imam Maliki. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada saat sholat subuh saja. Tidak ada kunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali separuh akhir dari bulan Ramadan, dan tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu yang lainnya selain pada sholat subuh dalam setiap keadaan, baik kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak. Kunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah, yaitu kunut nazilah.
Yang ketiga yaitu Imam Hanafi. Disyariatkan kunut pada salat witir, tidak disyaratkan kunut pada salat lainnya kecuali pada saat nazawil, yaitu kaum muslimin tertimpa musibah. Namun kunut nazawil ini hanya salat subuh saja dan membaca kunut adalah imam, lalu diaminkan oleh jamaah, dan tidak ada kunut jika salatnya munfarid atau sendirian. Yang terakhir yaitu Imam Hambali. Ia berpendapat bahwa disyaratkan kunut dalam witir, tidak disyaratkan kunut pada salat lainnya kecuali jika ada musibah yang besar selain musibah penyakit. Pada kondisi ini, imam atau yang mewakilinya berkunut pada salat 5 waktu selain salat Jumat. Yang keenam yaitu zikir dan doa berjamaah. Yang pertama, menurut para ulama mazhab Hanafiyah, tidak mengapa bagi imam dan makmum sesudah salat, yakni salat subuh. Beliau berkata dalam Al-Kunya, imam yang mempunyai kebiasaan setiap pagi beserta jamaahnya membaca ayat kursi dan akhir Al-Baqarah dan syahidullahu dan semacamnya, tidak mengapa baginya membaca dengan keras, sedang membaca dengan pelan lebih utama. Selanjutnya, hukum zikir berjamaah setelah salat fardu menurut mazhab Malikiyah. Dan boleh mengeraskan suara bagi magrobit atau pemimpin pasukan dan penjagaan pantai membaca takbir dalam wilayah penjagaan mereka baik malam atau siang hari, karena hal tersebut menjadi tanda bagi mereka. Dan begitu juga dengan takbir hari raya, talbiyah, tahlil, tasbih yang terjadi setelah sholat 5 waktu dalam berjamaah, bukan ketika sholat sendiri. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata, dan ini adalah termasuk perkara mubah bagi imam dan selain makmum. Dan siapapun imam yang berzikir menyebut Allah dengan zikir yang telah aku sifati atau dengan zikir yang lain, baik dengan keras maupun pelan, maka itu hal baik. Yang terakhir menurut mazhab Hanbaliyah, dan disunahkan berzikir kepada Allah dan berdoa sesudah sholatnya, dan dianjurkan pula hendaknya di antara zikir dan doa yang dibaca terdapat bacaan yang telah ada dalam Atsar. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa hukum zikir berjamaah setelah sholat fardu tidaklah haram atau bid'ah sebagaimana pendapat sebagian kecil umat Islam. Bahkan penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa hukum zikir berjamaah setelah sholat fardu itu hukumnya sunnah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu syarat sholat. Yang pertama, dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Yang kedua, suci dari hadas seperti haid ataupun nifas. 3, orang yang berakal sehat. 4, balik atau sudah mengalami masa kedewasaan atau pubertas. 5, telah menerima perintah Rasulullah untuk mengerjakannya. 6, dapat melihat atau mendengar. Disebut jika seseorang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut kewajiban hukum. 7, orang yang terjaga atau tidak sedang tidur maupun tidak sedang lupa. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.